Bab 16 Tintia. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Simu membawa bungkusan besar yang tingginya setengah orang, datang sendirian ke pegunungan tempat hewan liar sering diburu, dan memanjat 7 atau 8 bukit berturut-turut, dan akhirnya tiba di tepi hutan bambu hijau. Dia menghabiskan waktu setengah jam mengitari hutan bambu yang meliputi ratusan hektar, dan baru setelah menemukan beberapa jejak, dia dengan hati-hati meletakkan bungkusan besar itu ke arah tertentu dari hutan bambu, dengan cepat mengeluarkan sekop besi kecil darinya, dan mulai menggali perangkap di tanah di dekatnya. Namun anehnya, Simu sangat berhati-hati saat menggali lubang, seolah-olah dia takut membuat terlalu banyak suara. Namun dengan cara ini, ketika lubang, yang seukuran tangki air dan sedalam beberapa kaki, digali, hari sudah siang. Simu mengeluarkan beberapa botol dan toples dari bungkusan, menuangkan bubuk dan cairan yang tidak diketahui ke dasar lubang, lalu menutupi permukaan lubang raksasa itu dengan beberapa cabang ramping, dan mengeluarkan banyak daun bambu dari hutan bambu untuk menutupinya dengan lapisan lain, dan menaburkan sedikit debu di atasnya. Dengan cara ini, perangkap yang rumit pun terbentuk. Simu melihat barang-barang yang telah disusunnya, dan dia juga menunjukkan ekspresi puas. Metode pengaturan perangkap ini dan barang-barang yang ditaburkan di dalamnya semuanya dipelajari dari buku rahasia Zonggong. Kalau tidak, bahkan jika dia melatih keterampilan pedangnya hingga 7 tebasan dalam satu tarikan napas, peluangnya untuk berhasil kali ini akan berkurang. Kemudian, dia melihat matahari yang tergantung tinggi di langit, menilai waktu yang tepat, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan kantong kertas dari tangannya, membukanya, dan memperlihatkan bola adonan emas. Simu kemudian menuangkan semua cairan yang tidak diketahui dalam botol kecil ke atasnya. Tiba-tiba, aroma daging yang tak terlukiskan terpancar dari adonan. Saya harap resep rahasia umpan yang saya dapatkan dari pemburu tua di kota ini benar-benar berguna. Kalau tidak, biaya materialnya saja sudah 30 tael perak. Simu bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, adonan emas itu terbang ringan ke tengah perangkap. Kemudian dia mengeluarkan pedang kayu hitam dan jubah hijau zamrud yang luar biasa besar dari bungkusan itu, menutupi dirinya dengan keduanya, melemparkan bungkusan itu ke batu besar di dekatnya, lalu kembali ke perangkap dan berbaring, tak bergerak. Dari kejauhan, perangkap itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda kelainan apapun. Pada saat ini, Simu menahan napas, dan udara panas dari lubang hidungnya hampir tak terlihat. Dia menatap hutan bambu tanpa berkedip, dan informasi yang relevan muncul di benaknya lagi. Tintia, juga dikenal sebagai tikus pencari obat. Ini adalah hewan unik di Kuanso. Ini adalah varian dari tikus gunung tutul biasa. Saat lahir, ia akan menggigit tikus gunung kecil lainnya di sarang yang sama hingga mati. Setelah 3 bulan, setelah punggungnya tumbuh rambut emas, ia dapat menemukan beberapa ramuan obat untuk ditelan sendiri. Setelah setahun, Tintia akan menjadi dewasa sepenuhnya setelah tubuhnya berubah menjadi emas. Pada saat ini, ia akan sepenuhnya merangsang kekuatan bawaannya dan dapat dengan mudah menemukan beberapa bahan obat langka. Oleh karena itu, jika tikus ini dijinakkan, ia tidak kurang dari memiliki ahli alami dalam mengumpulkan ramuan. Ia selalu kekurangan pasokan di pasaran, dan seringkali puluhan ribu tael perak tidak dapat diperoleh. Hanya sedikit orang yang menjualnya.
Simu juga mengejar rubah liar ke hutan bambu dan secara tidak sengaja menemukan bahwa ada tikus emas yang tersembunyi di sini, yang terkenal di Quanzhou. Tentu saja, ia terkejut. Namun, ia tidak bertindak gegabah saat itu. Meskipun tikus emas bukanlah binatang spiritual, ia secara alami pemalu dan berhati-hati. Selain itu, ia berlari secepat kilat. Ia seringkali dapat menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menciptakan hantu dari udara tipis untuk membingungkan orang. Jika ia meleset, kecuali ia adalah ahli seni bela diri dengan cahaya yang luar biasa, kemungkinan untuk menangkapnya lagi sangat kecil. Selama kurun waktu ini, setiap kali Simu datang ke gunung ini untuk berlatih, ia akan meluangkan waktu untuk mempelajari pola aktivitas tikus emas ini. Sekarang setelah ia berlatih metode pedang Feng Qi hingga 7 tebasan dalam satu tarikan napas, dan telah memperoleh metode pengaturan perangkap dan obat dalam buku rahasia Zonggong, ia memutuskan untuk mengambil tindakan hari ini. Tepat ketika Simu memasang perangkap dan bersiap untuk menangkap tikus emas, di aula sekolah bela diri Feng Chengjingang, seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata kepada Wang Tianhao di depannya dengan suasana hati yang buruk. Apa yang sedang kau lakukan? Aku memintamu untuk pergi ke keluarga Jin kali ini untuk membiarkanmu melihat apakah ada wanita yang kau sukai. Siapa yang memintamu untuk menyakiti beberapa keturunan langsung dari keluarga Jin? Paman Su, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Mereka memintaku untuk mengajari mereka seni bela diri. Aku tidak berhenti sejenak, tetapi sekali lagi, kecuali si Yuhuan, yang cukup hebat, yang lain dalam keluarga Jin hanyalah sampah. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakanku dan membuang-buang waktuku selama setengah hari. Wang Tianhao menguap dan menutup mulutnya dengan tangannya, tampak tidak setuju. Dasar bajingan, keluarga Jin adalah sekutu keluarga Wang kita di Quanzhou. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu saat kami memintamu untuk pergi kencan buta? Kalau begitu, aku harus membereskan kekacauanmu dan pergi menemui leluhur keluarga Jin untuk meminta maaf secara langsung. Mulai hari ini, kau tinggallah di sini dan jangan meninggalkan aula seni bela diri sampai kau menguasai gaya Huntian dari Liao Huo Qiangfa. Orang tua bermarga Su itu menatap Wang Tianhao dengan tajam dan berkata tanpa daya. Aku tidak peduli. Pokoknya, 4 aula seni bela diri utama akan bertanding dalam waktu setengah bulan. Aku hanya perlu menghemat energiku. Wang Tianhao menjawab sambil tersenyum. Berdasarkan penampilanmu yang ceroboh, kurasa kompetisi dalam waktu setengah bulan tidak akan bagus. Paman Su mendengus. Oh, begitu katamu? Mungkinkah ada beberapa pemain bagus di aula seni bela diri lain? Wang Tianhao merasa segar kembali setelah mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu benar-benar seorang fanatik seni bela diri. Jika aku tidak memberitahumu, aku khawatir kamu tidak akan bisa tidur di malam hari. Paman Su melihat ini dan merasa sedikit geli. Hehe, Paman Su paling mengenalku. Wang Tianhao berkata dengan sedikit sanjungan. Sejauh yang aku tahu, kali ini sekolah seni bela diri Fei Hong tampaknya telah mengundang seorang jenius luar biasa dari tempat lain untuk mengubah situasi menjadi yang terbawah dalam daftar tahun-tahun sebelumnya. Kudengar meskipun dia bukan garis keturunan, dia memiliki tubuh tanah tebal alami. Paman Su berkata dengan serius. Tubuh tanah tebal. Apakah itu fisik yang terkenal dengan pertahanannya dan dapat menahan pukulan?
Wang Tianhao akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Hehe, cukup bagimu untuk tahu betapa mengerikannya tubuh tanah tebal. Menurutku, dengan level Liao Huo Qiang Famu saat ini, kamu mungkin tidak dapat menembus pertahanan lawan. Paman Su menjawab sambil terkekeh. Mungkin aku benar-benar tidak bisa menembus pertahanan tubuh tanah tebal seniman bela diri itu. Tetapi aku tahu ada seorang seniman bela diri di Feng Cheng yang pasti bisa melakukannya. Jika dia juga bisa berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini, itu akan sangat menarik. Wang Tianhao merenung sejenak, dan tiba-tiba tertawa lagi. Oh, apakah kamu berbicara tentang tinju jahat yang disebutkan beberapa hari yang lalu? Paman Su mendengar ini, matanya berbinar. Ya, aku secara pribadi telah melihatnya bertarung, dan kekuatannya pasti lebih dari 1000 pound, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mematahkan besi dengan tangan kosongnya. Wang Tianhao berkata tanpa berpikir. Ya, menurut apa yang kamu katakan, kekuatan kasar dari tinju jahat ini memang dapat menahan tubuh tanah tebal sampai batas tertentu. Namun sayangnya, kompetisi ini hanya dapat diikuti oleh seniman bela diri yang berusia di bawah 18 tahun. Karena tinju jahat ini adalah pemimpin geng kecil, usianya mungkin melebihi batas ini. Paman Su berkata tanpa komentar. Ya, jika bukan karena alasan ini, aku tidak akan mundur semudah itu. Jika tinju ganas ini benar-benar seusia denganku, aku harus melawannya untuk mempertahankan gelarku sebagai seniman bela diri terbaik di Feng Cheng. Wang Tianhao mengangguk dan berkata dengan bangga. Paman Su terdiam setelah mendengar ini. Keponakannya memang hebat dalam segala hal, tetapi dia agak terlalu mencolok. Swoosh, swoosh, beberapa kali. 7 bayangan pisau hitam bergulung lewat, menghancurkan beberapa kelompok hantu kuning muda dengan satu pukulan, dan akhirnya menebas entitas tertentu. Skueak, seekor binatang berambut emas seukuran kepalan tangan menjerit, dan langsung jatuh dari udara, tepat jatuh ke dalam lubang besar yang sudah muncul di bawah. Simu, yang tiba-tiba menyerang dengan pisau di sebelahnya, sangat gembira saat melihat ini. Dia buru-buru membuang pedang kayu itu, meraihnya dengan satu tangan di lengan bajunya, lalu mengangkatnya ke depan. Jaring sutra besar terbang keluar, tepat menutupi bagian atas lubang besar itu lagi. Bang! Binatang emas itu tiba-tiba keluar dari dasar lubang, dan mengenai jaring sutra yang baru saja diletakkan, dan hanya bisa jatuh lagi. Setelah lebih dari selusin tabrakan, kekuatan tumbukan binatang emas itu berangsur-angsur melemah, dan akhirnya tidak ada gerakan di dalam lubang itu. Simu kemudian berjalan maju dengan hati-hati dan menyapu matanya ke dalam lubang itu. Dia melihat bahwa binatang emas itu sudah tidak bergerak di dalam lendir berwarna-warni di dasar lubang itu. Simu merasa lega. Dia berbalik dan berjalan ke batu besar di dekatnya. Dia segera menggali sangkar kawat kecil dari bungkusan itu dan bergegas ke lubang itu lagi. Namun, saat dia berbalik, wajahnya berubah drastis. Dia melihat seorang pria berjubah hijau membawa pedang muncul di tepi lubang yang dalam, yang awalnya kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat binatang emas yang sedang berjuang di tangannya. Itu adalah tikus emas yang seharusnya tidak sadarkan diri di dalam lubang sebelumnya. Siapa yang senior? Tikus emas ini seharusnya milik junior. Jantung Simu berdebar kencang. Dia melihat binatang emas di tangan yang lain dan bertanya dengan napas dalam-dalam. Kenapa, junior?
menurutmu aku mencuri mangsamu?" Pria berjubah hijau itu segera berbalik setelah mendengar kata-kata Simu dan berkata dengan dingin. Simu dapat melihat dengan jelas bahwa pihak lain itu adalah seorang pendeta Tao yang tampak berusia 30-an, tetapi alisnya dalam di pelipisnya dan matanya seperti pisau, membuat orang-orang merasa garang. "Senior, Anda jelas seorang ahli, tetapi saya berhasil menangkap tikus emas ini dengan susah payah." Simu mengucapkan beberapa patah kata dengan wajah kaku, dan tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang aneh menghampirinya. Tubuhnya hampir seketika terasa seperti dia jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan kaku. Pria misterius berjubah hijau ini menyerang Simu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Haha, pedang hanyuan yang terkenal itu sebenarnya ingin mencuri harta karun dan membunuh seorang seniman bela diri. Jika saya menyebarkan masalah ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mempercayainya." Tepat ketika Simu tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah pikirannya sedikit tidak jelas, tiba-tiba sebuah suara yang menyenangkan seperti suara alam datang. Bab 17, Tianyin Cainu. Terdengar suara gemerisik di hutan bambu, dan seorang gadis seperti peri berpakaian putih berjalan keluar. Dia tampak tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, dengan sosok yang anggun, dada yang membuncit, kaki yang putih dan lembut, rambut hitam panjang hingga pinggangnya, dan matanya penuh dengan gelombang musim gugur. Dia memancarkan pesona yang memabukkan yang tidak dapat ditolak oleh para pria. "Tianyin Cainu, kamu, seorang penyihir, masih mengikutiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pedang hanyuanku takut dengan kungfu Cainumu?" Pendeta Tao setengah baya itu melihat gadis bertelanjang kaki itu, tetapi dia berteriak seolah-olah dia telah melihat ular dan kalajengking, dan langsung meraih gagang pedang panjang di punggungnya dengan punggung tangannya. "Pedang hanyuan, kamu seharusnya tahu alasan mengapa aku datang kepadamu. Sungguh menyedihkan, adik perempuan Lan Yun tergila-gila padamu, bisakah kamu tega meninggalkannya sendirian di bawah tanah?" Mata gadis itu seperti air, dan dia perlahan berjalan menuju pendeta Tao setengah baya itu. "Penyihir, sudah kukatakan berkali-kali. Kematian Yuner tidak ada hubungannya denganku. Hanya karena seseorang mendengar tempat pertemuan kita, dia dikepung dan dibunuh." Wajah pendeta Tao setengah baya itu tiba-tiba menjadi ganas, dan dengan swish, dia mencabut pedang panjang dengan cahaya hijau, dan berkata dengan suara rendah, "Bagiku, tidak masalah apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Karena kamu bersumpah kepada Yuner bahwa kalian akan hidup dan mati bersama, aku datang ke sini hanya untuk membantumu memenuhi sumpahmu. Jangan terlalu berterima kasih padaku." Gadis bertelanjang kaki itu berkata sambil terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan penggaris pendek seputih giok. Penggaris pendek ini hanya sepanjang setengah kaki dan lebarnya hanya 2 inci, tetapi ada gumpalan kabut putih yang menempel di permukaannya, yang terlihat sangat misterius. "Suan, penguasa Suanbing, bukankah ini harta karun sekte Tianyinmu? Dasar orang gila, kau mencuri harta karun seperti itu untuk orang yang sudah mati. Apa kau tidak takut para tetua penegak hukum sektemu akan tahu dan menghapus ilmu bela dirimu?" Pendeta Tao, yang awalnya berencana untuk melawan gadis berpakaian putih itu dengan pedang, tergagap ketika melihat penguasa pendek itu. "Haha, jangan khawatir tentang ini, aku akan mengantarmu pergi dulu."
Gadis bertelanjang kaki itu tertawa pelan, dan penguasa pendek di tangannya hanya bergetar pelan, dan tiba-tiba kehampaan di dekatnya berfluktuasi, dan kelompok kabut putih mulai muncul, dan dalam putaran itu, kabut itu dengan cepat berubah menjadi bunga-bunga putih sebesar mangkuk. Kau ingin membunuhku? Teruslah bermimpi. Dengan suara, wosh, pendeta Tao setengah baya itu tiba-tiba melemparkan binatang kecil di tangannya ke sisi yang berlawanan, tetapi dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan seluruh orang itu benar-benar melesat mundur, dan berputar-putar di kehampaan, seperti burung besar, menghilang ke hutan hitam lain tidak jauh di belakang. Penyihir, saat aku kembali, aku akan memberitahu semua orang tentang penguasa es misterius. Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada tuanmu? Suara kejam pendeta Tao setengah baya itu terdengar dari hutan. Nada akhirnya hampir seperti suara halus, dan jelas bahwa pria itu telah melarikan diri jauh. Bodoh, kau menakuti dirimu sendiri hanya dengan replika. Kau tidak dapat melarikan diri setelah diracuni oleh dupa pengejar jiwa. Larilah lebih jauh. Hei, tikus emas ini telah membuka pupil spiritualnya. Gadis bertelanjang kaki itu mengangkat tangan rampingnya dan memegang tikus emas itu dengan ringan. Dia bergumam dengan sedikit sarkasme di wajahnya, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat binatang kecil di tangannya, ia tiba-tiba terkejut. Aku mengatakan bahwa dengan identitas pedang Hanyuan, aku tidak akan pernah merampok tikus emas biasa. Ternyata itu adalah tikus pupil spiritual yang akan segera berkembang menjadi binatang spiritual. Gadis bertelanjang kaki itu menyingkirkan penguasa giok itu, memeluk binatang kecil emas itu di lengannya, dan membelainya dengan kegembiraan yang luar biasa. Binatang kecil yang tampak seperti tikus emas itu memiliki dua mata hijau yang terus berputar-putar, tetapi tidak berani bergerak sama sekali di bawah jari-jari ramping gadis itu. Ngomong-ngomong, ada lelaki kecil lain di sini. Setelah gadis bertelanjang kaki itu memegang tikus emas itu dan bermain-main dengannya beberapa saat, dia tampaknya baru saja menemukan bahwa ada Simu yang hampir membeku di dekatnya. Pada saat ini, Simu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi lapisan tipis es putih mengembun di permukaan tubuhnya, dan hanya matanya yang menatap gadis bertelanjang kaki itu. Gadis itu terkikik dan berjalan perlahan. Mata Simu bergerak perlahan dengan gerakan tubuh gadis itu, tidak rileks sejenak. Menarik. Petik 2. Melihat ini, gadis bertelanjang kaki itu menunjukkan sedikit ketertarikan di wajahnya, dan tubuhnya benar-benar melayang ke kiri dan ke kanan. Tubuh Simu tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi matanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan, tampak sangat lucu. Haha, sangat menarik. Gadis bertelanjang kaki itu berhenti di depan Simu, tetapi dia membungkuk dan tertawa sambil memegang binatang kecil itu, seolah-olah perutnya sakit. Gadis itu tertawa lama sebelum dia berdiri lagi. Dia mengangkat lengan bajunya dan awan kabut putih terbang keluar, lalu melintas ke tubuh Simu. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Embun beku di tubuh Simu larut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan suara, debum, Simu tiba-tiba jatuh lurus ke depan dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya sedikit. Akibatnya, dia tiba-tiba melihat sepasang kaki ramping seperti teratai di matanya. Ujung depan dari 10 jari kakinya dicat dengan minyak merah cerah, yang menggoda seperti kelopak bunga. Apakah kakiku terlihat bagus?
Pemilik kaki giok itu bertanya perlahan. Setelah mendengar ini, wajah Simu tiba-tiba memerah. Dia tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada ledakan kekuatan di tubuhnya, yang membuatnya enggan untuk bangkit dari tanah, lalu menatap wajah yang menakjubkan di depannya dengan mata yang aneh. Si kecil, tahukah kamu bahwa jika kamu 2 atau 3 tahun lebih tua dan menatapku seperti ini, aku akan segera mencungkil matamu. Gadis bertelanjang kaki itu memegang binatang kecil itu, matanya penuh dengan cinta, tetapi dia mengatakan sesuatu yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Siapa namamu? Simu akhirnya berbicara, suaranya sedikit kering, tetapi dia jauh lebih tenang dari yang diharapkan gadis itu. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Gadis bertelanjang kaki itu tertegun sejenak, lalu dia menjawab sambil tersenyum. Aku harus menanyakan namamu dengan jelas sebelum aku dapat melamarmu kepada keluargamu. Simu menatap gadis itu, dan ada sedikit rasa panas yang tak terlukiskan di wajahnya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Gadis bertelanjang kaki itu mengira dia telah mendengar sesuatu yang salah, dan dia membelalakkan matanya yang indah dan bertanya dengan heran. Aku ingin kau menjadi istriku, dan aku akan menikahimu. Simu berkata tanpa berpikir, dengan tatapan serius. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tahu berapa umurku dan apa statusku? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Meskipun gadis bertelanjang kaki itu selalu kejam dan bengis, dia tetap tercengang setelah mendengar kata-kata pemuda di depannya. Apakah kau sudah bertunangan dengan seseorang, atau kau sudah berusia 40-an atau 50-an? Simu bertanya dengan cemberut. Tidak, aku baru berusia 20-an. Mengapa aku harus menjawabmu seperti ini, kau? Gadis bertelanjang kaki itu menjawab tanpa sadar pada awalnya, dan kemudian bereaksi dengan marah. Baguslah kau berusia 20-an dan belum bertunangan. Tidak peduli apa statusmu, aku sangat menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu tadi, jadi aku harus menikahimu. Simu menghela napas lega dan berkata dengan serius. Hehe, kalau kamu suka sama aku, kamu boleh nikah sama aku. Belum lagi kamu cuma seniman bela diri, bahkan kalau kamu sudah masuk alam bawaan. Lupakan saja, nggak ada gunanya aku ceritain semua ini sama kamu. Sejujurnya, aku sama sekali nggak percaya sama omongan manis pria manapun, dan aku sudah memutuskan dalam hidup ini bahwa aku nggak akan pernah nikah. Gadis bertelanjang kaki itu akhirnya kembali ke keadaan normalnya dan berkata sambil terkekeh, tapi matanya nggak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan dari mata orang lain yang luar biasa berapi-api itu. Ibu saya pernah berkata kepada saya bahwa jika Anda bertemu dengan seorang gadis yang sangat Anda sukai, Anda harus mengungkapkan perasaan Anda kepadanya sesegera mungkin, agar tidak kehilangan pernikahan yang baik. Saya, Simu, bersumpah di sini bahwa saya akan menikahi gadis ini dalam hidup saya. Jika saya mengingkari janji saya akan ditusuk oleh ribuan anak panah dan dibunuh oleh kapak. Simu terus menatap gadis bertelanjang kaki itu, dan mengangkat tangannya tanpa berkedip untuk mengucapkan sumpah yang beracun. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi tepat saat Simu selesai berbicara, ada beberapa suara guntur yang menggelegar di langit. Gadis bertelanjang kaki itu membuka sedikit bibir merahnya, menatap Simu dengan mata indahnya yang terbuka lebar, dan tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama,
Dia tiba-tiba tertawa. Ini lucu sekali. Aku, Tianyin Cainu, benar-benar punya hari ketika seseorang melamarku secara langsung, dan dia masih remaja. Oke, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa maju ke alam Xiantian sebelum usia 30 tahun, kamu bisa datang ke Sekte Tianyin di Gunung Wanlong untuk menemuiku, dan kemudian aku akan memberitahumu nama asliku. Benda ini adalah hadiah untuk binatang roh. Setelah tertawa, gadis bertelanjang kaki itu berdiri, mengangkat tangannya dan melemparkan botol kecil ke Simu, lalu menghancurkan sesuatu yang tersembunyi di lengan bajunya. Dengan suara embusan, angin kencang tiba-tiba bertiup di kehampaan di dekatnya, dan awan putih muncul, mengangkat sosok gadis itu setinggi lebih dari 10 kaki, dan terbang ke langit yang jauh, hanya menyisakan suara yang tertinggal. Juga, aku akan memberitahumu bahwa binatang roh itu jelas-jelas berpura-pura tidak sadarkan diri. Jika Leng Yuanjian tidak menurunkannya terlebih dahulu, kamu mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Gadis bertelanjang kaki itu melemparkan botol itu setelah selesai berbicara, lalu mengambil binatang buas itu dan terbang menjauh. Semuanya terjadi dalam sekejap, membuat orang-orang merasa seperti melarikan diri dengan tergesa-gesa. Orang itu benar-benar terbang, Tianyin Cainu. Simu memegang botol itu di satu tangan, menatap kosong ke arah di mana gadis itu menghilang di kejauhan. Dia tercengang sejenak, lalu terus bergumam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tersadar, melihat botol di tangannya, lalu melihat perangkap yang telah dia pasang, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum pahit. Kali ini, selain kehilangan ratusan tael perak dan benda ini, itu harus dianggap sebagai kerugian. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang benda-benda di dalam botol itu. Bagaimanapun, si Mensue sangat misterius, dan benda-benda yang dia berikan seharusnya bukan benda biasa. Simu hanya memikirkannya sejenak, lalu dia dengan tidak sopan membuka tutup botol dan menuangkannya ke telapak tangannya. Hasilnya, pil putih susu seukuran ibu jari menggelinding keluar, dengan beberapa benang perak terlihat samar-samar di permukaannya. Qi Ling dan anak laki-laki itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat dengan jelas penampakan pil itu. Bab 18 lanjutan. Pil ini jelas adalah pil Qi Ling yang telah dilihatnya berkali-kali di atlas. Simu masih tidak percaya. Dia melihat pil itu lagi dengan saksama dengan mata terbuka lebar. Dia tiba-tiba meletakkan pil itu di bawah hidungnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, tercium bau pedas. Itu memang pil Qi Ling. Meskipun harga umum pil Qi Ling di pasaran adalah 10.000 tael perak, pada kenyataannya, pil ini sering dijual seharga 20.000 atau 30.000 tael dalam beberapa transaksi pasar gelap, dan sering tidak laku. Gadis bertelanjang kaki ini sangat murah hati. Simu secara alami sangat gembira saat ini, tetapi dia semakin terkejut dengan identitas gadis bertelanjang kaki itu. Tampaknya kata-kata sebelumnya tentang menikahi gadis bertelanjang kaki itu sebagian besar adalah kodok malas yang ingin makan daging angsa di mata pihak lain. Pihak lain mengusulkan kondisi mencapai bawaan sebelum usia 30, yang menjadi hal yang berat di hatinya. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa ia merasa dapat maju ke tingkat bawaan sebelum usia 30 tahun. Namun, Simu tidak akan pernah melepaskan wanita yang membuat jantungnya berdebar untuk pertama kalinya ini, dengan karakternya yang keras kepala.
Tampaknya ia hanya dapat melangkah selangkah demi selangkah. Tujuannya saat ini adalah untuk memahami makna Qi dan menjadi pejuang pasca Natal. Setelah Simo menghela napas, ia akhirnya mengesampingkan pikiran-pikiran berantakan lainnya dan fokus pada pil Qi-Ling di tangannya. Dengan pil ini dan pil dari keluarga Jin, Simo menjadi yakin bahwa ia dapat memahami makna Qi. Beberapa hari kemudian, suara ketukan seperti hujan badai datang dari ruang tertutup di halaman belakang balai bela diri Liu Feng. Simo berjongkok dengan kakinya, dan tubuh bagian atasnya keras terhadap pukulan tongkat di tangan Li Changhai. Kemerahan dan bengkak di permukaan kulitnya tidak lagi terlihat, tetapi sedikit terlalu pucat. Ketika tongkat itu mengenainya, ia mengeluarkan suara berdengung yang aneh seolah-olah sedang memukul tiang kayu. Simo tidak tahu sudah berapa kali ia dipukul dengan tongkat itu, tetapi tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sebaliknya, ia samar-samar merasa senang dan tidak tahan. Pada saat yang sama, ia sesekali mengeluarkan suara gemuruh pelan seolah-olah menanggapi. Li Changhai telah melepaskan mantelnya dan hanya mengenakan jaket lengan pendek. Otot-ototnya terekspos sepenuhnya. Ia terus mengayunkan tongkat di tangannya. Ia berkeringat deras, tetapi ia menolak untuk berhenti dan menyekanya. Ia menatap Simo dengan mata yang sama berapi-apinya. Bang! Ketika tongkat itu mengenai titik akupuntur tertentu di dada Simo, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Wajah Simo tiba-tiba memerah seperti darah ayam, tetapi kembali normal dalam sekejap, lalu memerah lagi. Setelah mengulanginya lebih dari 10 kali, tubuh Simo tiba-tiba mengeluarkan suara renyah seperti petasan, dan pada saat yang sama, otot-otot di permukaan tubuhnya mulai menggembung dan bergerak-gerak seperti tikus. Haha, sudah selesai. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bertahan dalam pemurnian besi ini selama setengah tahun sekaligus, dan berhasil naik ke tingkat ke-11 penempaan tubuh. Melihat ini, Li Changhai melemparkan tongkat di tangannya dan tertawa. Ini semua berkat pelatihan cermat pelatih Li selama 6 bulan terakhir. Setelah Simo menarik napas dalam-dalam, suara di tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan otot-otot di tubuhnya langsung kembali normal. Dia menjawab dengan sangat gembira. Pada saat ini, dia akhirnya naik ke tingkat ke-11 penempaan tubuh. Tidak ada yang perlu disyukuri. Aku hanya melakukan sesuatu demi uang. Tetapi kecuali orang sepertimu yang berkulit tebal dan tangguh, tidak ada orang lain yang bisa bertahan. Li Changhai melambaikan tangannya dan berkata, pokoknya, aku masih bersyukur bisa berlatih ke tingkat ke-11 penempaan tubuh. Simo menggerakkan tangan dan kakinya, merasakan perubahan di tubuhnya yang berbeda dari sebelumnya, dan menjawab sambil tersenyum. Jika kau ingin berterima kasih padaku, maka bantulah sekolah bela diri Liu Feng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi dalam beberapa hari. Li Changhai berkata terus terang. Hehe, tidak masalah, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Simo berkata sambil terkekeh. 7 hari kemudian, di depan gerbang sekolah bela diri Tianlu, sekolah bela diri terbesar di Fengcheng. Feng Lengchan, pemilik sekolah bela diri Tianlu, yang gemuk seperti beruang, tersenyum dan menyambut Li Changhai dan pengunjung lain dari sekolah bela diri Liu Feng. Simo dan 2 orang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Li Changhai dan seorang pria berwajah merah. Haha, Saudara Li, Saudara Min, kita belum bertemu selama beberapa bulan,
dan kalian dalam semangat yang lebih baik. Tidak, tidak, Tuan Feng hanya pergi sebentar, dan kau semakin kuat. Hehe, Saudara Li, apakah kau memarahiku karena menjadi lebih gemuk? Beraninya aku, di antara keempat aula seni bela diri, hanya Saudara Feng yang benar-benar bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Tidak seperti 3 guru nominal dari 3 aula seni bela diri kita, mereka semua adalah manajer yang lepas tangan dan jarang terlihat. Ngomong-ngomong, Tian Huli dari aula seni bela diri Fei Hong dan Wang Lao ke dari aula seni bela diri Jingang telah tiba. Haha, Saudara Tian pasti akan marah padamu jika dia mendengarmu memanggilnya seperti itu. Jangan khawatir, mereka berdua telah tiba sejak lama dan sedang menunggu di arena seni bela diri. Ketiganya adalah murid aula seni bela diri Anda yang berpartisipasi dalam kompetisi. Feng Lengchan tertawa seperti Buddha Maitreya, tetapi mulai melihat Simu dan 2 murid seni bela diri lainnya yang tampil baik di aula seni bela diri. Meskipun mereka bertiga memiliki beberapa keterampilan, bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan keponakan Feng Xian? Kemungkinan besar, aula seni bela diri kita atau aula seni bela diri Fei Hong yang akan berada di posisi terbawah kali ini. Li Changhai berkata sambil tertawa pelan. Pria berwajah merah yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum dan tampak cukup pendiam. Saudara Li, Anda mungkin salah. Akan sulit bagi sekolah seni bela diri Fei Hong untuk menjadi yang terakhir kali ini. Feng Lengchan mendengar ini dan tersenyum pahit. Oh, apa maksud Saudara Feng dengan itu? Li Changhai benar-benar terkejut, dan pria berwajah merah itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Saudara Li, Anda terlalu ketinggalan berita. Apakah Anda tidak mendengar bahwa sekolah seni bela diri Fei Hong baru-baru ini menerima seorang murid dengan tubuh tanah tebal? Feng Lengchan berkata dengan serius. Tubuh tanah tebal. Kali ini, pria berwajah merah dari sekolah seni bela diri Liu Feng akhirnya angkat bicara. Sekolah seni bela diri Fei Hong benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi yang terakhir hari ini. Tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan banyak kejuaraan kali ini. Jika memang begitu, itu benar-benar sulit. Setelah bergumam, Li Changhai tidak dapat menahan diri untuk mulai menghitung kemungkinan Simu menggunakan tinju pemecah batu untuk menghancurkan tubuh tanah yang tebal itu. Namun, Simu berdiri bersama 2 seniman bela diri lainnya, dengan rasa ingin tahu melihat gerbang balai seni bela diri Tianlu. Gerbang itu ditutupi dengan paku pintu emas, dan ada singa batu besar di setiap sisinya, yang jauh lebih mengesankan daripada balai seni bela diri Liu Feng. Feng Lengchan sudah mulai membiarkan Li Changhai dan yang lainnya masuk ke balai seni bela diri. Simu juga mengikuti yang lainnya ke gerbang balai seni bela diri Tianlu. Begitu memasuki gerbang, Anda dapat melihat lapangan latihan seni bela diri raksasa, dan di tengah lapangan L. Latihan seni bela diri berdiri sebuah cincin yang dibangun panjang, yang dibangun dengan kayu gelondongan tebal, tingginya sekitar 10 kaki, dan panjang dan lebarnya 10 kaki. Sisa lapangan latihan seni bela diri itu kosong, tetapi di samping cincin itu, ada lebih dari selusin seniman bela diri yang berdiri di sana dalam 3 kelompok, jelas dari 3 balai seni bela diri lainnya. Kalian bertiga, pergi dan tunggu di sana. Tuan Tian dan aku akan keluar sebentar lagi. Li Changhai memberitahu Simu dan 2 orang lainnya, lalu dia dan pria berwajah merah itu mengikuti Feng Lengchan ke ruang sayap di belakang tempat latihan bela diri.
Simu, Sun Jun, ayo kita ke sana juga. Ini kesempatan yang bagus untuk mengamati kekuatan yang lain. Yang tertua dan terkuat dari ketiga seniman bela diri itu, setelah pelatih Li Changhai dan yang lainnya pergi, langsung tersenyum dan berkata kepada Simu dan pemuda jangkung dan kurus lainnya. Kita sudah di sini, apa gunanya mengetahui kekuatan pihak lain? Namun kali ini, Saudara Li dan saya telah berlatih beberapa seni bela diri di tingkat seni bela diri hingga tingkat yang kecil, jadi wajar saja untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Anda adalah pendatang baru di aula seni bela diri. Meskipun Anda telah menempa tubuh Anda ke tingkat ke-10, saya belum pernah melihat Anda berlatih seni bela diri di aula seni bela diri. Jadi kekuatan apa yang dapat Anda tunjukkan dalam kompetisi? Saya tidak tahu mengapa pelatih Li harus mengikut sertakan Anda. Pemuda jangkung dan kurus itu tiba-tiba berkata kepada Simu dengan sedikit ketidakpuasan. Hehe, saya tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi pelatih Li telah menunjuk saya, jadi saya harus datang. Simu sama sekali tidak marah setelah mendengar ini, tetapi menjawab dengan malas. Kamu, baiklah, Sun Jun. Kamu tidak ingin ditertawakan oleh orang-orang dari aula seni bela diri lain di sini. Pemuda jangkung dan kurus itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pemuda bermarga Li itu sedikit tidak senang dan langsung memotongnya. Sun Jun tampak cukup takut pada pemuda bermarga Li itu. Setelah mendengus 2 kali, akhirnya dia berhenti berbicara dengan Simu. Jadi mereka bertiga berjalan menuju ring dan melihat ke arah seniman bela diri lain di dekatnya. Simu melihat ke arah kerumunan di dekat ring dan segera menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka semua adalah lawan yang pernah dia lawan saat dia menjelma menjadi tinju yang ganas. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah seorang pemuda jangkung yang dikelilingi oleh beberapa murid sekolah bela diri Tianlu, dan seorang pemuda berpakaian putih lainnya yang sedang duduk bersila di tanah sendirian dan menyeka tombak hitam. Feng Jun, Wang Tianhao. Simu langsung mengenali mereka berdua. Salah satu dari mereka telah menerima 3 pukulan darinya dengan keterampilan perlindungan tubuhnya, dan yang lainnya memiliki keterampilan tombak yang luar biasa tetapi mundur tanpa bertarung. Keduanya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Namun, mereka berdua jelas tidak mengenali Simu sekarang. Ketika mereka melihat mereka bertiga datang, mereka hanya melirik mereka dan mengabaikannya. Mata Simu menyapu Feng Jun dan Sun Jun, lalu melihat yang lainnya. Para seniman bela diri yang bisa muncul di sini jelas adalah murid elit dari 4 sekolah seni bela diri, dan sikap serta aura mereka jelas berbeda dari seniman bela diri biasa. Ketika pemuda bermarga Li berjalan bersama Simu, seorang pemuda bopeng yang mengenakan seragam sekolah seni bela diri Fei Hong menyambut mereka dengan antusias. Li Yunfeng, kamu akhirnya tiba di sekolah seni bela diri Liu Feng. Dalam hal ini, tampaknya kompetisi akan segera dimulai. Aku tidak sabar untuk mempelajari tinju tulang ular pitonmu lagi. Hehe, Guzong, jika kamu dan aku bertemu, aku tentu tidak akan menahan diri. Tetapi baru saja aku mendengar dari beberapa pelatih di pintu bahwa sekolah seni bela dirimu baru saja bergabung dengan seorang murid dengan tubuh tanah yang tebal. Ini benar. Setelah pemuda bermarga Li menjawab, matanya tidak bisa tidak melihat kedua orang lainnya dari sekolah seni bela diri Fei Hong. Salah satu dari 2 orang ini adalah seorang pemuda gemuk yang usianya hampir sama dengan Guzong.
Yang satunya adalah seorang remaja yang terlihat seperti berusia 14 atau 15 tahun, dengan tubuh kurus, kulit gelap, telinga runcing, dan pipi monyet, yang sungguh tidak mencolok. Haha, adik muda Jia, aku tidak perlu memperkenalkanmu. Kamu seharusnya melihatnya di kompetisi terakhir. Sedangkan adik muda Tiedong, dia memang baru bergabung dengan aula kita sebulan yang lalu. Guzong awalnya tertegun, tetapi segera memperkenalkannya sambil tersenyum. Adik Li, pemuda gemuk itu segera mengepalkan tinjunya. Pemuda bernama Tiedong, di sisi lain, hanya memutar matanya dan tampak acuh tak acuh. Wajah Li Yunfeng tiba-tiba menjadi sedikit jelek saat melihatnya. Ah, adik Li, jangan salahkan aku. Adik muda Tai tumbuh di sebuah pulau dan tidak suka banyak bicara. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk memperkenalkan dua adik muda di belakangmu ini kepadaku. Guzong tersenyum dan mencoba menenangkan keadaan, lalu menatap Simu dan Sun Jun dan bertanya. Bab 19, Tubuh Bumi Tebal. Simu, kudengar ada seorang murid di aulamu yang baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah berlatih teknik body tempering hingga hampir tingkat ke-10. Mungkinkah adik kecil ini? Guzong menatap tubuh tinggi Simu yang tidak berbeda dengan orang dewasa, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kau tahu, tidak banyak orang yang bisa berlatih teknik body tempering hingga tingkat kesuksesan besar di usia 15 tahun, tetapi itu tidak jarang karena usia. Tetapi jika kau bisa berlatih teknik body tempering hingga tingkat ke-10 di usia 15 tahun, kau pasti bisa disebut jenius. Hanya ada segelintir seniman bela diri di bawah usia 15 tahun di seluruh Feng Cheng yang telah berlatih body tempering tingkat ke-10. Ini pada dasarnya berarti bahwa seniman bela diri ini memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk memahami Qi daripada yang lain, dan ketika mereka menjadi seniman bela diri yang mahir di masa depan, potensi mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain. Setelah Guzong memikirkan hal ini, dia langsung tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke Simu dan berkata, "Haha, kakak si bisa mencapai level ke-10 body tempering di usia yang begitu muda. Dia pasti akan bersinar dalam kompetisi ini. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kakak Gu." Simu tersenyum tipis dan juga membungkuk sebagai balasan. Apakah kamu sudah mencapai level ke-10 body tempering? Tai Dong, yang kurus kering seperti monyet, tiba-tiba bertanya kepada Simu setelah mendengar percakapan antara Guzong dan Simu. Suaranya tajam dan tidak menyenangkan, seolah-olah dia masih dalam masa perubahan suara. "Ya," jawab Simu dengan santai. Aku pernah bertarung dengan seorang seniman bela diri yang mencapai level ke-11 body tempering di kampung halamanku. Akibatnya, dia pingsan di atas ring dan gagal menghancurkan tubuh tanahku yang tebal. Bocah hitam kurus itu menatap Simu dan berkata dengan nada meremehkan. "Jika memang begitu, aku mungkin bukan lawannya. Tapi sayangnya, lawanmu mungkin bukan aku." Simu menguap dan menjawab, "Tidak peduli siapa lawanku, mustahil untuk menghancurkan tubuh tanah tebalku." Tai Dong berkata dengan bangga, lalu berbalik dan pergi sendiri. Adapun Sun Jun di sebelah Simu, dia tidak menyukainya dari awal hingga akhir. Apakah orang ini selalu begitu sombong? Wajah Sun Jun memucat karena marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. "Haha, ini." Meskipun Guzong selalu pandai meredakan suasana, dia tidak bisa menahan keraguan saat ini. "Kakak Gu,
Mengapa kamu harus berbicara baik tentang orang ini? Sejujurnya, orang-orang tua di sekolah bela diri Fei Hong kami juga tidak menyukai Tiedong ini. Tetapi beberapa pelatih di sekolah menganggapnya sebagai harta karun, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, meskipun anak ini sombong, tubuh tanah tebalnya memang pantas. Setidaknya kakak Li dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Adik muda Jia, yang gemuk itu mencibir. Tubuh tanah tebal ini benar-benar mengerikan. Saudara Li, jika aku ingat dengan benar, teknik pedang percikan air yang kamu kuasai adalah yang terbaik untuk menghadapi keterampilan keras dari sekte luar. Li Yunfeng sedikit terkejut ketika mendengar ini. Yah, kekuatan tubuh tanah tebal akan dialami saat kamu naik ke atas ring. Tidak perlu bagiku untuk mengatakan apapun lagi. Guzong menjawab dengan senyum pahit, dan dia tampaknya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Bahkan jika tubuh tanah tebal Taidong memiliki pertahanan yang luar biasa, tidak bisakah teknik tombak api Wang Tianhao melakukan apapun padanya? Sun Jun terdiam sejenak, lalu mencibir. Sedangkan untuk Wang Tianhao, sulit untuk mengatakannya. Dalam kompetisi bela diri terakhir, Tuan Muda Wang ini mengalahkan semua seniman bela diri dari 4 aula bela diri dengan teknik tombak api yang baru dipelajarinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang setelah setahun berlalu, kekuatan Wang Tianhao secara alami bahkan lebih menakjubkan. Namun Wang Tianhao bahkan lebih sombong dan mendominasi. Kudengar bahkan orang-orang tua di aula bela diri Jingang akan langsung dipukuli jika dia tidak menyukai mereka. Guzong menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengar ini, tidak hanya Sun Jun, Li Yunfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Tianhao. Hanya Simu yang tampaknya tidak mendengar apa-apa, dan masih menatap anak laki-laki kurus dan gelap yang tidak jauh dengan senyum tipis. Pemuda berpakaian putih, yang sedang membersihkan senjatanya dengan kepala tertunduk, tampaknya telah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa orang. Li Yunfeng dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua menunjukkan senyum canggung untuk menghindari tatapan anak laki-laki itu. Pemuda berpakaian putih itu menatap semua orang tanpa ekspresi, dan setelah tatapannya berhenti pada Simu, dia tiba-tiba berdiri, meletakkan tombaknya di belakang punggungnya, dan berjalan ke arah semua orang dengan sikap berwibawa. Wang, Tuan Muda Wang, apa kabar? Setelah beberapa orang saling memandang, Guzong hanya bisa menggigit peluru dan menyapanya. Siapa kamu? Apakah aku pernah melihatmu sebelumnya? Wang Tianhao melirik Guzong dengan dingin dan menjawab dengan tidak sopan. Wajah Guzong tiba-tiba memerah dan pucat. Melihat ini, Li Yunfeng dan yang lainnya tentu saja tidak berani berbicara dengan mudah, dan hanya bisa membiarkan pemuda berpakaian putih itu melihat mereka satu persatu lagi. Siapa namamu? Dari balai seni bela diri mana kamu berasal? Tatapan Wang Tianhao akhirnya jatuh pada Simu lagi. Setelah dengan hati-hati menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia perlahan menarik tombak besi di belakangnya, menunjuk langsung dengan ujung tombak dan bertanya, suaranya tanpa emosi. Oh, apa yang kamu inginkan? Simu mengerutkan kening, lalu menoleh untuk melihat Tuan Wang ini. Tetapi matanya luar biasa tenang dan jernih, tanpa sedikit pun kelainan. Apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Wang Tianhao menatap Simu dan bertanya dengan mata menyipit. Tidak, ini pertama kalinya aku melihatmu.
Simu mengiyakan tanpa berkedip. Tidak, tetapi mengapa aku merasa sosokmu begitu familiar? Wang Tianhao masih mengarahkan ujung pistolnya ke Simu, dan sedikit kecurigaan melintas di wajahnya. Tuan Wang, apakah Anda pernah melihat saudara laki-laki Simu di suatu tempat di Fengcheng? Li Yunfeng akhirnya berbicara sambil terbatuk ringan, tetapi dia juga sangat penasaran di dalam hatinya. Dia tahu sedikit tentang asal-usul Simu, dan dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Wang Tianhao. Melihat ini, Gu Zong, Sun Jun, dan yang lainnya di sampingnya tentu saja semakin bingung. Hehe, mungkin aku benar-benar mengenali orang yang salah. Namamu Simu, kan? Bagus sekali. Aku harap kita bisa bertarung dengan baik di atas ring nanti. Wang Tianhao bolak-balik menatap wajah tenang Simu beberapa kali. Setelah pupil matanya sedikit mengecil, dia tiba-tiba tertawa, lalu menyingkirkan tombaknya dan berjalan kembali sendiri. Melihat ini, Gu Zong, Li Yunfeng dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud seniman bela diri nomor 1 di Fengcheng dengan tindakannya tadi. Saudara Si, apakah kamu kenal Wang Tianhao? Li Yunfeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak? Ya, aku seharusnya tidak dianggap mengenalnya. Simu menyentuh dagunya dan menjawab dengan samar. Apa maksudmu aku seharusnya tidak dianggap mengenalnya? Li Yunfeng membelalakkan matanya dan tiba-tiba merasa bahwa Simu di depannya menjadi sangat misterius. Gu Zong dan yang lainnya di sampingnya juga penuh dengan keraguan, tetapi melihat penampilan Simu, tidak mudah untuk bertanya lebih lanjut. Saudara Feng, apakah kamu melihat itu? Wang Tianhao baru saja datang ke sekolah seni bela diri Liu Feng Fei Hong dan menunjukkan tombaknya, tetapi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan berjalan kembali. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Sebagai tuan rumah sekolah bela diri Tianlu, tentu saja tidak hanya 3 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi sebanyak 7 atau 8 orang. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya dan tatapan tajam di tengahnya adalah Feng Jun, seniman bela diri paling terkenal di sekolah bela diri Tianlu. Pada saat ini, Feng Jun mendengarkan kata-kata rekan-rekannya sambil memperhatikan setiap gerakan Wang Tianhao dengan mata kanibal. Sebagai keponakan pemilik sekolah bela diri Tianlu, dia tidak hanya berlatih seni bela diri yang unik dan mendominasi dari sekolah bela diri Tianlu, tubuh baju zirah besi, sejak usia muda, tetapi juga berlatih seni bela diri terkenal dari tingkat magang seni bela diri. Tangan jahat hitam, hingga tingkat tertentu. Oleh karena itu, meskipun dia hampir tidak dapat memasuki sekolah bela diri Keiyuan, dia selalu memandang rendah magang seni bela diri lain yang seusia di Fengcheng, dan memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi seni bela diri berkali-kali. Tetapi semua ini berubah dari kompetisi seni bela diri terakhir, ketika dia dikalahkan oleh Wang Tianhao, seorang magang seni bela diri yang jauh lebih muda darinya, dengan tombak dalam beberapa detik, dan diinjak wajahnya oleh lawan di atas ring. Dia, Feng Jun, tidak pernah begitu membenci seseorang, dan bahkan pernah berlatih seni bela diri selama beberapa bulan setelah kompetisi itu, dan tidak meninggalkan sekolah seni bela diri, hanya untuk dapat membalas dendam lagi. Untungnya, dia telah menantang seniman bela diri kuat lainnya belum lama ini karena sesuatu. Meskipun jurus zirah besinya hancur oleh tinju lawan dan dia harus berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan,
Itu adalah berkah tersembunyi yang memungkinkan jurus zirah besinya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan berhasil maju ke tahap kesempurnaan agung. Dengan cara ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang besar untuk berdiri di akhir kompetisi seni bela diri ini dan menginjak Wang Tianhao. Namun, ketika dia benar-benar melihat Wang Tianhao lagi di aula seni bela diri Tianlu, sisi wajahnya yang diinjak oleh lawan segera merasakan sensasi terbakar, yang membuatnya kurang percaya diri. Feng Jun memikirkan hal ini, mendengus dingin dan akhirnya berbicara. Apakah kamu yakin bahwa di antara peserta sekolah seni bela diri Fei Hong dan sekolah seni bela diri Liu Feng kali ini, hanya bocah liar dengan tubuh tanah tebal yang layak diperhatikan, dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan? Petik 2. Saudara Feng, jangan khawatir. Kami sudah bertanya berkali-kali. Kekuatan kedua sekolah bela diri ini jauh lebih rendah daripada sekolah bela diri Tianlu Jingang kami. Satu-satunya yang pantas mendapatkan perhatianmu adalah pria dengan tubuh tanah tebal yang disebutkan oleh pemiliknya. Tetapi bahkan jika orang ini memiliki tubuh bela diri, bagaimana mungkin seorang anak liar dari desa terpencil benar-benar dapat mengolah seni bela diri tingkat tinggi? Saudaraku, tubuh baju besimu tidak kalah dengan tubuh tanah tebal, ditambah teknik penempaan tubuh tingkat ke-10. Bahkan jika kamu lelah, kamu dapat membuat anak liar ini lelah sampai mati. Seorang murid sekolah bela diri Tianlu di sebelahnya berkata dengan nada menyanjung. Itu saja, dengan cara ini, aku bisa fokus menghadapi Wang Tianhao. Feng Jun menyentuh sisi wajahnya dan berkata dengan keras. Tetapi anehnya, begitu dia mengatakan ini, dia mulai merasa sedikit tidak nyaman di tulang rusuknya, yang baru saja sembuh. Setelah makan, pintu ruang sayap di belakang tempat latihan bela diri terbuka, dan di tengah tawa, orang-orang dari 4 sekolah bela diri, termasuk Li Changhai, keluar, berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka benar-benar berkumpul dengan teman lama. Baiklah, kompetisi antara 4 sekolah bela diri telah resmi dimulai. Feng Lengchan, pemilik sekolah bela diri Tianlu, mengumumkan tanpa ragu-ragu setelah melihat semua seniman bela diri. Tantangan Bab 20. Mendengar perkataan Feng Lengchan, Simu dan murid-murid seni bela diri lainnya menjadi bersemangat dan berdiri mengelilingi arena. Li Changhai dan pelatih lainnya juga datang, dan ada 2 wajah yang tidak dikenal di antara mereka. Yang satu mengenakan baju besi, dengan pedang di pinggangnya, dan tampak seperti sedang tersenyum, tetapi sebenarnya dia adalah seorang perwira militer. Yang lainnya memiliki rambut yang disanggul tinggi dan ekspresi kosong. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 30-an, yang merupakan seniman bela diri yang diundang oleh 4 aula seni bela diri untuk menjadi wasit. Aula seni bela diri adalah kapten pengawal Feng Cheng, dan wanita itu adalah pemimpin pasukan bawah tanah yang besar di kota itu. Setelah beberapa saat, Feng Lengchan berdiri di atas arena dan mengumumkan peraturan kompetisi. Kompetisi ini sama seperti sebelumnya, dan pemenangnya akan ditentukan dalam 3 ronde. Di setiap ronde, 4 aula seni bela diri utama dapat mengirim 1 orang untuk mengambil inisiatif menantang. Aula seni bela diri yang ditantang harus melakukan yang terbaik untuk bertarung. Murid yang gagal tidak diizinkan untuk memasuki ronde kompetisi berikutnya. Murid yang menang dapat terus menantang seniman bela diri lainnya di ronde berikutnya. Setelah 3 ronde, peringkat akan ditentukan oleh jumlah murid yang mempertahankan hak untuk menantang.
Begitu Feng Lengchan selesai berbicara, dia segera melompat dari arena dan menggantikan perwira militer yang berjalan dengan tenang. Dia hanya mengepalkan tangannya sedikit dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Yunfeng, yang berada di bawah, sedikit menyeringai setelah mendengarkan aturan kompetisi. Saudara Li, apakah Anda memiliki wawasan tentang aturan kompetisi ini? Simu melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Si, kamu tidak tahu bahwa sistem tantangan 3 ronde ini sebenarnya paling bermanfaat bagi balai seni bela diri yang memiliki orang-orang kuat. Dalam kompetisi terakhir, Wang Tianhao mewakili balai seni bela diri Jing'an dan menyapu bersih 3 ronde hampir sendirian. Tidak ada seorang pun di balai seni bela diri lain yang dapat melawannya. Li Yunfeng menjawab dengan senyum masam. Jadi begitulah adanya. Aturan tantangan perwira militer memang sangat menarik. Simu memikirkannya sejenak dan memahami arti sebenarnya dari aturan tersebut. Dia terkekeh. Pada saat ini, seseorang di atas panggung telah melompat dan berkata dengan keras. Saya Wu Ming dari Sekolah Seni Bela Diri Tianlu. Saya ingin mempelajari seni bela diri saudara-saudara dari Sekolah Seni Bela Diri Liu Feng. Yun Feng, majulah. Orang ini telah dikalahkan olehmu terakhir kali. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapinya. Melihat ini, pria berwajah merah dari Sekolah Seni Bela Diri Liu Feng memberi perintah tanpa menoleh. Tuan Min, jangan khawatir. Saya akan mengurus anak ini. Li Yunfeng buru-buru berhenti bicara dengan Simu dan menjawab dengan dada membusung. Kemudian Li Yunfeng meletakkan tangannya di pinggang, dan tiba-tiba sebuah sarung tinju hijau muncul di masing-masing tangannya. Dia melambaikannya sedikit, membuat suara, ding-dong, yang renyah. Permukaannya bertatahkan potongan-potongan perunggu seukuran kuku jari. Begitu, Li Yunfeng melompat ke atas panggung, pemuda yang maju lebih dulu meraung, dan masing-masing tangannya menunjukkan 2 belati yang bersinar dan bergegas maju. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung bersama. Li Yunfeng memutar tubuhnya, dan lengannya berayun berulang kali, sering menyerang musuh dari sudut yang sangat aneh dengan tinjunya. Pemuda bernama Wu Ming menggunakan 2 belati untuk membentuk pertahanan kecil dan terus-menerus yang tidak dapat ditembus oleh angin dan hujan. Dari waktu ke waktu, mereka bertabrakan dengan tinjunya, dan percikan api beterbangan, yang bahkan indah. Tidak bagus, belati pemecah langit Wu Ming telah dikultivasikan hingga titik di mana air tidak dapat menembusnya. Saya khawatir Yun Feng akan menderita sedikit kerugian. Pria berwajah merah itu menatapnya sebentar dan berkata dengan wajah yang sedikit berubah. Benar, saat itu Wu Ming baru saja mulai menggunakan belati pemecah langit, tetapi dia tidak menyangka bisa mengolahnya ke tingkat yang lebih rendah hanya dalam waktu 1 tahun. Tinju tulang ular piton milik Yun Feng kurang berapi-api, dan memang sulit untuk menang. Li Changhai juga berkomentar, seolah-olah, untuk menegaskan kata-katanya, saat ini, setelah suara gemuruh tiba-tiba di atas ring, kedua sosok petarung itu tiba-tiba terpisah, dan Wu Ming terhuyung mundur beberapa langkah, memegang dadanya dengan 1 tangan, wajahnya sangat pucat. Li Yunfeng, yang berada di sisi yang berlawanan, memiliki 2 belati yang menusuk bahunya, yang masing-masing telah memotong sebagian kecil tubuhnya. Dia berdarah deras, dan jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pada pertandingan pertama, Sekolah Bela Diri Tianlu menang. Di atas panggung,
Perwira militer melangkah maju dan mengumumkan. Setelah Li Yunfeng menatap Wu Ming dengan tajam, dia hanya bisa melompat dari panggung dengan enggan. Dengan 2 embusan, pria berwajah merah itu mengarahkan jarinya ke kedua sisi bahu Li Yunfeng, lalu mencengkeram bahunya dan menggoyangkannya dengan tiba-tiba. Kedua belati itu dipaksa keluar, dan 2 garis darah mengalir setinggi 1 kaki dan langsung berhenti. Segera oleskan obat dan balut lukanya. Seharusnya akan baik-baik saja dalam 3 hingga 5 hari. Pria berwajah merah itu berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Li Yunfeng sangat kesakitan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, seorang pemuda yang memegang tongkat dari sekolah bela diri Jingang telah menantang sekolah bela diri Tianlu di atas panggung. Akibatnya, seorang murid yang memegang pisau melompat keluar dari sekolah bela diri Tianlu, dan keduanya bertarung satu sama lain. Setelah lebih dari selusin ronde, penantang dari sekolah bela diri Jingang secara tidak sengaja terlempar oleh lawan, dan bahkan senjata di tangannya pun melayang, jadi dia harus mengakui kekalahan dan mundur. Sekolah bela diri Tianlu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, dan reputasinya pun melejit untuk sementara waktu. Feng Lengchan juga membelai jenggotnya dengan 1 tangan, dengan senyum di wajahnya. Setelah 2 pertandingan, para penonton mulai membicarakannya. Apa bagusnya ini? Aku sudah lama mendengar nama tubuh tanah tebal. Nak, berdirilah dan biarkan aku belajar darimu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, berdiri kokoh di atas ring dengan tombak di tangannya, dan melihat ke arah sekolah bela diri Fei Hong dan berkata dengan keras. Wajah orang ini penuh dengan kesombongan, dan itu adalah Wang Tianhao. Bukankah aku sudah memberitahu anak bodoh ini sejak lama bahwa dia tidak perlu terburu-buru ke ring dan menantang sekolah bela diri Fei Hong di pertandingan pertama. Di sekolah bela diri Jingang, seorang pria tua berambut abu-abu yang tidak punya waktu untuk menahan Wang Tianhao hampir melompat dan mengumpat. Semua orang di sekolah bela diri Fei Hong menjadi gempar ketika mereka melihat ini. Di antara mereka, Tai Dong yang berkulit gelap dan kurus melihat ini, dan cahaya yang ganas melintas di matanya. Dia melangkah maju ke atas ring, tetapi seorang lelaki tua berjanggut panjang berdiri di depannya mencengkeramnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Donger, kamu tidak perlu naik ke atas panggung sepagi ini, kalau tidak, meskipun kamu menang, kamu akan menghabiskan banyak energi dan tidak akan bisa tertawa sampai akhir. Gu Zong, naiklah dan uji apakah keterampilan tombak pembakar api Wei. Wang Tianhao telah meningkat. Gu Zong tertekan ketika mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan setuju, dan melompat ke atas ring dengan pedang panjangnya terhunus. Aku tidak mencarimu, anak itu yang ada di sini. Wang Tianhao berkata dengan tidak sabar ketika dia melihat Gu Zong. Yang mulia, kalahkan aku dulu, baru pertimbangkan hal-hal lain. Meskipun Gu Zong sangat takut pada Wang Tianhao, dia tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar ini. Setelah berteriak pelan, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan tiba-tiba berubah menjadi embusan angin. Itu adalah teknik pedang jubah yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Kamu mencari masalah. Wajah Wang Tianhao menjadi gelap, dan dia memegang tombak panjang di depannya. Bagian depan tombak itu menghilang dalam sekejap. Dengan suara embusan, bola api sebesar mangkuk tiba-tiba muncul di depan Wang Tianhao, dan berubah menjadi bola cahaya merah dan melesat keluar.
Dengan suara bang yang keras, Gu Zong berteriak, dan seluruh orang itu terbang keluar dari ring dengan bau terbakar. Bola api itu berputar dan menampakkan wujud aslinya. Itu sebenarnya adalah kepala tombak dengan cahaya dingin, tetapi permukaannya ditutupi oleh bola api yang mengamuk, yang tampak sangat aneh. Api-api yang membara. Pria tua berjanggut panjang dari sekolah seni bela diri Fei Hong di bawah melihat ini dan tiba-tiba berteriak ketakutan. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan abu-abu yang terbang ke langit dan menangkap Gu Zong dengan tangannya. Ketika lelaki tua berjanggut panjang itu mendarat lagi, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Gu Zong di pelukannya sudah hitam, sebagian besar pakaiannya telah berubah menjadi abu, dan kulitnya yang terbuka ditutupi oleh gelembung api putih dengan berbagai ukuran, tampak sangat menyedihkan. Saudara Su, saya tidak menyangka bahwa keponakan Wang benar-benar dapat berlatih metode membakar tombak api sedemikian rupa. Anda benar-benar membuat kami menderita dengan menyembunyikannya. Lelaki tua berjanggut panjang itu memeluk Gu Zong, wajahnya pucat, dan dia menoleh dan menanyai lelaki tua berambut abu-abu itu, Paman Su. Haha, jangan salah menuduh saya. Saya baru tahu bahwa keponakan Tian Hao telah mengolah api yang membakar. Menurut akal sehat, ini tidak mungkin. Itu adalah trik yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit yang terlatih. Paman Su dari Balai Bela Diri Jingang terkejut dan senang, dan menjawab tanpa berpikir. Baiklah, baiklah, saya akan mengingat ini. Lelaki tua berjanggut panjang itu tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan hanya bisa dengan tidak berdaya meminta seseorang untuk mengirim Gu Zong ke ruang tenang untuk penyembuhan. Pada saat ini, para pelatih dari sekolah bela diri lain memandang Wang Tianhao seolah-olah mereka sedang melihat monster dengan wajah dan taring hijau, semuanya dengan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa benar-benar mengolah api-api yang membara di tahap magang seni bela diri? Jika dia melakukannya, siapa lagi yang bisa menahan serangannya? Li Changhai juga terus bergumam dengan wajah jelek. Haha, karena Wang Tianhao telah mengolah api-api yang membara, itu lebih dari cukup baginya untuk langsung masuk ke Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan. Saya pikir tampaknya tidak perlu bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Tentu saja, jika ada yang tidak yakin, mereka dapat menantangnya secara langsung. Jika Tianhao kalah, maka sekolah seni bela diri Jingang kita akan secara otomatis mundur dari kompetisi berikutnya dan bersedia menjadi yang terakhir secara langsung. Paman Su melompat ke atas ring, mengangguk kepada perwira militer yang agak linglung, dan berkata dengan semangat tinggi. Feng Lengchan dan 3 pelatih sekolah seni bela diri lainnya saling memandang ketika mereka mendengar ini. Jika sekolah bela diri Jingang ingin menang pertama, mereka harus bertanya padaku terlebih dahulu. Meskipun Tiedong juga terkejut dengan kobaran api tombak Wang Tianhao, dia tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar ini. Kemudian dia bergerak dan bergegas ke arena. Donger, berhenti. Meskipun tubuh tanah tebalmu kuat, itu tidak dapat menahan serangan kobaran api. Orang tua berjanggut panjang itu buru-buru meraih Tiedong lagi dan berkata dengan wajah muram. Hati Tiedong tiba-tiba menjadi dingin saat mendengar ini. Meskipun dia selalu nakal, dia masih sangat yakin dengan orang tua yang membawanya dari pulau ke Fengcheng. Pada saat yang sama, Feng Jun di sisi lain arena mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya,
tetapi wajahnya pucat dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Simu, kemarilah. Aku melihat bahwa di antara semua orang di sini, aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang bisa bertarung denganku. Wang Tianhao melirik orang-orang di bawah ring, jejak penghinaan melintas di matanya, dan tiba-tiba tersenyum aneh pada posisi Simu, dan berkata dengan keras.